lampu sen pada sepeda motor itu arus listriknya menggunakan arus listrik DC atau listrik searah yang disuplai oleh baterai atau aki. Jadi seperti sudah dijelaskan pada bagian yang lain bahwa aki atau baterai, kemudian sikring, kunci kontak adalah komponen utama pada sistem kelistrikan, dan setelah melalui kunci kontak itu nanti akan dibagi-bagi ke beberapa rangkaian kelistrikan yang ada di sepeda motor. Salah satunya adalah rangkaian lampu sen. Nah, kalau kita perhatikan di sini, arus listrik yang disuplai oleh baterai atau aki setelah melalui sikring atau fuse sebagai pengaman, kemudian lewat kunci kontak yang berfungsi untuk memutuskan dan menghubungkan aliran listrik dari aki ke alat-alat yang ada di sepeda motor. Kemudian di sini masuk ke flasher. Nah, flasher ini berfungsi sebagai alat supaya lampu riting menyala berkedip. Jadi seperti teman-teman ketahui, pada saat pengendara sepeda motor menghidupkan lampu riting, maka lampu akan menyala berkedip. Ya, dibuat berkedip itu supaya pengendara lain pengendara lain di belakang atau di depan kita itu lebih jelas melihat lampu sen atau lampu riting sebelah mana yang menyala. Ya, supaya tidak terjadi kesalahan, ya, sehingga akan mengakibatkan kecelakaan. Jadi kalau kita mau belok kanan, mau nyalip ke sebelah kanan, maka lampu riting kanan yang kita nyalakan, yang berkedip lampu sebelah kanan. Kalau kita mau berbelok ke kiri, maka kita hidupkan lampu sen yang sebelah kiri, ya, lampu sen yang sebelah kiri yang berkedip. Jadi flasher yang digunakan untuk supaya lampu menyala berkedip ini ada dua macam, ada dua jenis tergantung dari cara kerja di dalamnya. Ada flasher yang terbuat dari plat bimetal atau ada pemanas di dalamnya. Kemudian ada flasher yang di dalamnya berisi rangkaian elektronik seperti lampu flip-flop, ya. Jadi flasher ini fungsinya sekali lagi untuk supaya lampu menyala berkedip. Ada yang menggunakan model mekanis dengan elemen pemanas di dalamnya. Ini biasanya digunakan pada model sepeda motor lama. Nah, untuk motor-motor yang sekarang itu flashernya sudah menggunakan flasher elektronik. Fungsinya sama. Kemudian setelah melewati flasher akan ketemu dengan saklar. Nah, saklar ini sebagai pemilih untuk memilih lampu mana yang akan kita nyalakan. Ya, mau belok kanan berarti kita geser ke kanan, maka lampu riting atau lampu sen yang kanan yang menyala. Sebaliknya, kalau kita mau ke kiri berarti lampu sen yang ke kiri, saklarnya kita geser ke kiri, lampu sen kiri yang menyala. Jadi listrik yang keluar dari flasher ini arusnya sudah terputus-putus, putus nyambung, ya. Jadi kadang nyala, kadang tidak, maka lampu kelihatan nyalanya berkedip. Nah, setelah saklar ini nanti baru dihubungkan ke lampu. Jadi kalau kita perhatikan di sini, misalkan sebelah kanan ini ada lampu riting depan, ada lampu riting atau lampu sen belakang. Ini menjadi satu hubungan, ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, ini sebenarnya sangat sederhana. Jadi dari saklar ini hanya masuk ke lampu kanan atau kiri, depan belakang menjadi satu. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada 3 lampu yang terpasang pada bagian depan dan bagian belakang, kemudian lampu indikator riting yang ada di panel speedometer.
Jadi pada saat kita menghidupkan lampu reading, kita juga bisa ngecek ini lampu readingnya nyala atau tidak. Bisa dilihat pada panel speedometer seperti teman-teman ketahui, ada yang panah kanan berwarna kuning atau berwarna hijau, kedip-kedip, oh berarti kanan yang nyala. Demikian juga untuk yang sebelah kiri. Ya, kalau kita hidupkan lampu sen kiri, maka lampu yang ada di sebelah kiri depan maupun belakang serta lampu yang ada pada panel speedometer itu akan menyala secara bersamaan. Ini teman-teman ya. Jadi sederhana sekali sebenarnya. Teman-teman bisa pahami sekali lagi bahwa setelah kunci kontak baru masuk ke flasher, dari flasher masuk ke saklar, dari saklar baru ke lampu. Ya. Lampu ada di sebelah kanan maupun di sebelah kiri, dan juga ada indikator di panel speedometer ya, untuk kanan maupun kiri. Sederhana sekali teman-teman ya.